Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Apipa dengan NIM 11920600081 dari kelas C, perwakilan kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Rizka Kurniawan, dan yang terakhir ada Siva Syadiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai protista mirip hewan. Adapun kode yang kami gunakan yaitu menerapkan prinsip klasifikasi protista untuk menggolongkan ciri-ciri umum kelas dan peranannya dalam kehidupan melalui pengalaman secara teliti dan sistematis. Untuk indikator pencapaiannya, yakni siswa dapat menganalisis ciri-ciri umum protista mirip hewan, dan juga siswa diharapkan dapat mengenali peranan protista mirip hewan dalam kehidupan. Nah, sebelum belajar lebih jauh mengenai protista mirip hewan, kita harus tahu dulu, apa sih protista itu? Protista adalah kelompok organisme yang memiliki struktur sel eukariotik, uniseluler atau multiseluler, dan memiliki jaringan yang belum sempurna. Nah, untuk anggota dari protista ini terbagi menjadi 3, yakni ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan juga protista mirip jamur. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari protista. Protista ini tadi sudah disebutkan bahwa selnya eukariotik, lalu respirasinya bisa secara aerob, lalu untuk reproduksinya bisa dilakukan secara seksual dan juga aseksual. Kebanyakan merupakan uniseluler dan hidup secara bebas ataupun bersimbiosis. Nah, untuk protista secara umum seperti itu, lalu kita akan mengenal lebih jauh mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Apa sih protozoa ini? Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya dari protos dan juga zoon. Protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa ini adalah hewan pertama. Untuk protozoa ini akan hidup secara heterotrop, di mana mereka akan memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya atau interseluler. Nah, proses ini dinamakan fagositosis. Untuk ciri-ciri dari protozoa sendiri, protozoa memiliki tubuh yang mikroskopis, di mana ukurannya antara 10 sampai 200 mikrometer. Protozoa merupakan organisme uniseluler. Bentuknya bervariasi, bulat, oval, atau memanjang, bergerak dengan flagel, pseudopodia, ataupun silia. Nah, untuk beberapa spesies memiliki lapisan pelindung, dan tadi sudah disebutkan bahwa protista ini bersifat heterotrop. Nah, ketika protista mirip hewan ini atau protozoa dalam lingkungan yang keadaannya kurang menguntungkan bagi ia, mereka ini akan membentuk menjadi sista. Sista ini adalah sel yang tidak aktif yang berupa kapsul polisakarida, di mana bila keadaan lingkungannya mulai membaik, dia akan berubah lagi menjadi sel protozoa yang aktif. Nah, untuk reproduksi pada protozoa tadi sudah disinggung bahwa protista ini kan memiliki 2 cara reproduksi, yaitu aseksual dan juga seksual. Nah, untuk protozoa secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner atau pembentukan tunas, sedangkan untuk secara seksual dilakukan secara konjugasi, yaitu penyatuan inti vegetatif sel. Nah, untuk klasifikasi dari protozoa ada berapa sih? Ada 4. Yang pertama ada rhizopoda atau biasa kita sebut dengan sarkodina. Nah, untuk rhizopoda sendiri, alat gerak yang digunakannya yaitu kaki semu atau pseudopodia. Nah, untuk cara memperoleh makanannya gimana sih yang menggunakan kaki semu? Jadi mereka akan mendekati makanan dengan menjulurkan kaki-kaki semunya tersebut. Nanti si kaki semu ini akan menangkap dan memasukkan makanan tersebut ke dalam tubuhnya. Untuk hidupnya pada rhizopoda yaitu soliter, dan habitatnya dapat ditemukan di air tawar, air laut, atau di tempat-tempat yang basah. Reproduksinya dilakukan secara aseksual dengan mekanisme pembelahan sel atau tadi pembelahan biner.
Nah, untuk contohnya kita bisa menemukan pada amuba atau protes atau entamuba atau giginvalis. Selanjutnya yang kedua ada flagellata atau mastigospora. Nah, ciri-ciri dari flagellata bagaimana sih? Nah, untuk tadi kan Rhizopoda alat geraknya yaitu kaki semu. Kalau flagellata alat geraknya yaitu flagel yang terletak di bagian tubuh depan dan juga belakangnya. Cara hidupnya seperti apa? Kalau tadi Rhizopoda hanya soliter, sedangkan kalau flagellata bisa berkoloni, bisa juga soliter. Nah, untuk memperoleh makanannya bagaimana? Nah, mereka akan hidup berparasit di tubuh vertebrata termasuk manusia. Nah, habitatnya yaitu menempel tadi menggunakan inang, yaitu pada organisme-organisme lain. Reproduksinya yaitu secara aseksual pembelahan biner. Contohnya yaitu Trypanosoma brucei dan Trypanosoma truji. Nah, yang ketiga ada ciliata yang memiliki alat geraknya berupa silia, sesuai namanya ciliata. Silia adalah rambut getar, jadi mereka akan memperoleh makanannya dengan menggerakkan rambut-rambut getar. Untuk cara hidupnya yaitu soliter dan juga berkoloni. Habitatnya bisa hidup di air-air buangan dan juga mengandung banyak zat organik. Reproduksinya bisa secara seksual dengan cara konjugasi untuk menghasilkan ciliata dengan sifat kombinasi atau rekombinasi gen. Nah, untuk contohnya ada Paramecium, Caudatum, Palantium coli, dan Porticella. Yang keempat ada sporozoa. Sporozoa ini adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Nah, lalu bagaimana sih cara mereka memperoleh makanan? Jadi mereka akan berparasit di dalam organisme lain dengan siklus hidupnya yang lebih rumit dari protozoa lainnya. Nah, untuk cara hidupnya mereka bisa soliter ataupun berkoloni. Habitatnya tadi pada organisme lain karena mereka adalah parasit. Reproduksinya bisa secara seksual dan juga aseksual, di mana seksual dari reproduksi sporozoa ini dilakukan dengan cara pertemuan gamet jantan dan juga betina, sedangkan aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Nah, untuk contohnya ini sendiri ada Plasmodium falciparum atau Malaria tropica, dan ada Plasmodium vivax yang biasa disebut Malaria tertiana. Nah, untuk tadi sudah dijelasin mengenai 4 protozoa, yakni ada Rhizopoda, ada Flagellata, ada Ciliata, dan juga ada Sporozoa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peran protozoa dalam kehidupan. Jadi bagaimana sih peran protozoa ini dalam kehidupan kita? Nah, dalam kehidupan protozoa ini memiliki peran atau manfaat yang menguntungkan dan juga merugikan. Yang pertama kita sebutkan dulu ya, yang menguntungkannya tuh bagi kita apa? Nah, protozoa ini berperan dalam mengontrol jumlah populasi bakteri. Jadi mereka akan mengontrol jumlah populasi bakteri, di mana nanti misalkan di air, kualitas air akan bisa diukur dengan adanya protozoa ini. Lalu protozoa juga bisa berguna sebagai komponen penyusun plankton yang merupakan sumber makanan hewan air. Lalu protozoa juga merupakan konsumen tingkat pertama di perairan. Protozoa bisa menjadi petunjuk adanya sumber daya minyak bumi. Untuk protozoa yang merugikan, yakni ada protozoa yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan dan juga ada yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya ada Trypanosoma dan juga ada Plasmodia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya, dan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.